Selamat siang. Kita dari kelompok satu yang terdiri dari Andri Darsono, Vincentius Herlambang, Raditya Daniel, Maria Melinda, dan Gwendolyn juga akan mempresentasikan bisnis yang kami buat selama Technopreneurship Business Plan ini. Creative design memang pendatang baru dalam dunia kreatif industri yang akan memberikan layanan secara detail, terperinci, namun praktis. Dengan banyaknya kreatif industri yang ada di creative design, akan melakukan kinerja yang terbaik untuk konsumen. Kami akan memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan mimpi konsumen dalam melakukan suatu pembangunan. Target utama dari creative design yaitu di kota-kota besar yang tingkat pembangunannya cukup tinggi seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan Bali. Untuk kedepannya, creative design akan mencoba untuk dapat bersaing dalam kreatif industri yang ada dengan cara yang pertama, melakukan full support terhadap konsumen, mulai dari konsultasi, proses perancangan, hingga proses pembangunan. Yang kedua, perkiraan biaya yang transparan, semua biaya yang dijabarkan secara detail. Perencanaan biaya yang akurat, mencegah pembengkakan biaya pada saat melakukan pembangunan. Kedepannya, kelompok kami akan melakukan dua marketing inisiatif, yaitu yang pertama, peningkatan brand awareness dan melakukan promosi menggunakan ads atau iklan pada kanal media seperti YouTube, serta iklan pada sebuah website ataupun blog. Sosial media dengan melakukan promosi pada sosial media, dengan begitu audiens dapat mengenali creative design. Itu adalah executive summary dari creative design. Creative design memiliki tujuan untuk memberikan layanan secara detail, terperinci, namun praktis. Creative design akan membantu konsumen dalam membangun properti seperti rumah, kafe, toko, studio, ataupun apapun yang mereka butuhkan. Kami akan melakukan full support terhadap konsumen, mulai dari konsultasi, proses perencanaan, hingga proses pembangunan, dengan perencanaan biaya yang akurat dan dapat berkonsultasi langsung dengan para ahli di dalam bidang ini. Kemudian untuk latar belakang dari bisnis yang kami bangun, yaitu masalah sekarang yang dihadapi orang-orang ketika membangun rumah adalah desain yang berbeda dengan rancangan yang awal. Waktu penyelesaian yang melebihi target yang sudah ditentukan, biaya pembangunan yang membengkak, serta kecurangan dari para pekerja dalam membeli bahan bangunan, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang ada dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, kami membuat sebuah inovasi yang berbentuk aplikasi dan akan membantu para konsumen dalam melakukan suatu pembangunan. Beberapa layanan yang tersedia pada aplikasi kami adalah konsumen dapat memantau proses pembangunan secara online, melakukan desain untuk bangunan sesuai keinginan mereka, dan tersedia layanan untuk melakukan konsultasi sebelum melakukan pembangunan. Sehingga aplikasi ini cocok untuk mereka yang akan mendesain sebuah rumah sesuai dengan keinginan dan terjadwal dengan baik. Aplikasi ini menyediakan harga yang dapat disesuaikan sehingga cocok untuk semua kalangan. Tidak hanya untuk membangun rumah, kami juga menyediakan layanan untuk membangun seperti rumah makan, hotel, kantor, serta yang lainnya. Kemudian untuk servis yang kami sediakan, yaitu yang pertama ada desain. Kami menyediakan konsumen dapat berkonsultasi langsung dengan para ahli yang sudah berpengalaman dan terpercaya di dalam bidang ini. Mereka bisa berkonsultasi desain bangunan dan redesain ruangan juga. Terus untuk poin unik dari bisnis kami yang pertama yaitu memberikan estimasi waktu pengerjaan yang akan dikerjakan, kemudian memberikan perkiraan biaya yang akurat, dapat menyesuaikan dana konsumen dengan servis pembangunan yang dipilih, kemudian produk yang dibuat sesuai dengan perjanjian desain yang ada di awal, kemudian bahan-bahan yang dipilih bisa dari permintaan customer atau saran dari ahli yang ada. Kemudian untuk yang kedua, service type, melakukan pembangunan seperti rumah, toko, ruko, ataupun studio.
Dan yang kedua juga interior design atau mendesain ruangan yang diinginkan oleh konsumen. Untuk poin unik dari service type ini yaitu sebelum memakai jasa kami menyediakan sarana untuk mendesain bangunan yang ingin dibangun secara garis besar. Lalu akan diarahkan apakah bangunan yang didesain bisa dibangun dalam bentuk nyatanya atau tidak. Selanjutnya ada struktur organisasi dari creative design. Yang pertama itu ada CEO-nya, yaitu Frederick Nathaniel. Lalu untuk CFO-nya ada Maria Melinda. Lalu untuk CDO-nya ada Gwendolyn Yunike. Lalu untuk CMO-nya ada Vincentius Herlambang. Lalu untuk CTO-nya ada Andre Darsono. Dan untuk CEO-nya ada Frederick Nathaniel. Lalu di bawahnya CFO ada divisi Finance Manager dan Finance Staff. Lalu di bawahnya CDO ada Art Director dan Graphic Designer. Lalu di bawahnya CMO ada Marketing Staff. Lalu untuk di bawahnya CTO ada IT Manager dan IT Staff. Lalu yang terakhir untuk di bawahnya COO ada Operation Staff. Selanjutnya ada market segment. Yang pertama, geografik. Kita di kota Jakarta, Bandung, Medan, dan Bali. Di negara Indonesia. Provinsinya Jawa, Sumatera, dan Bali. Behavioralnya setiap pada produk yang digunakan, teliti dan rinci, menghargai efektivitas waktu dan pengeluaran. Demografiknya yaitu di usia 35-60 tahun, laki-laki dan perempuan, tidak memandang ras atau agama, pekerjaan utamanya adalah pebisnis dan pekerjaan apapun. Pendapatannya lebih dari 10 juta. Psikografiknya yang berlifestyle bekerja, personality-nya terjadwal, menghargai waktu, aktif, mengikuti perkembangan teknologi, yang memiliki values menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, literasinya itu interior layout. Targeting. Concentrate marketing strategi yang memiliki behavioral dan interest pada kehidupan yang terbiasa terjadwal, menghargai waktu dan pengeluaran yang dikeluarkan, terus mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Positioning, aplikasi, perencanaan properti yang mudah diakses, fleksibel dan dapat berkonsultasi dengan perancangan ruangan, pembiayaan, dan material yang dengan ahli yang sudah berpengalaman dan terpercaya. Marketing mix, customer value base. Untuk jasa ini, belum ada kompetitor yang menyerupai. Masalah harga fleksibel tergantung desain bangunan yang dibuat atau dipilih customer sesuai dengan harga yang pas dengan budget masing-masing customer. Aplikasi. Konsumen dapat memilih layanan yang mereka inginkan pada aplikasi Creative Design. Layanan yang tersedia pada aplikasi ini yaitu yang pertama self-design, yang kedua youth design, dan ketiga consultation. Deskripsi fitur atau layanan Creative Design. Dalam layanan self-design, konsumen dapat merancang sendiri rumah atau ruangan yang mereka inginkan. Setelah merancang, mereka akan memilih material yang telah disediakan. Kemudian pada akhirnya mereka bisa melihat estimasi pengeluaran biaya yang akan mereka keluarkan. Dalam layanan youth design, konsumen akan memilih tipe atau ukuran bangunan. Kemudian mereka akan melihat beberapa hasil desain yang telah dibangun. Mereka juga akan melihat beragam estimasi biaya sesuai dengan ukuran bangunan yang mereka pilih. Dalam layanan consultation, konsumen dapat berkonsultasi langsung dengan para ahli tentang apapun sesuai dengan rencana pembangunan yang konsumen inginkan. Kemudian berikutnya untuk marketing mix yang bagian promotion, kami akan mempromosikan aplikasi kami pada media sosial yang pertama yaitu Instagram. Kemudian kami juga akan mempromosikan aplikasi kami di YouTube Ads. Selanjutnya marketing mix dari sisi place-nya. Target utama customer creative design adalah customer Bandung yang akan
menjadi target itu pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 akan berkembang menjadi customer Jakarta. Lalu untuk tahun-tahun selanjutnya akan terus berkembang ke kota besar di Indonesia yang lain. Lalu udah gitu Creative Design akan melayani pembangunan di 10 daerah yang ada di Kota Bandung tahun 2021, begitu juga dengan 10 daerah yang ada di Jakarta pada tahun 2022. Lalu tersedia aplikasi Creative Design dan sosial media Instagram pada bulan Oktober 2021. Lalu untuk proses bisnis kreatif desainnya ada 4 aktornya, ada dari konsumen, kreatif design app, konsultan, dan finance and accounting. Yang pertama dimulai dari membuka aplikasi. Lalu jika dia belum punya akun, dia akan mendaftarkan akunnya. Jika sudah punya, dia akan login akun. Lalu datanya akan divalidasi. Jika datanya salah, dia akan kembali ke menu login. Jika datanya sudah benar, lalu customer-nya bisa memilih jenis layanan. Lalu akan ada pilihan lagi, apakah akan mendesain sendiri atau tidak. Jika akan mendesain sendiri, nanti Creative Design App-nya akan menghubungkan customer dengan konsultan yang telah disediakan. Setelah itu, konsultannya tentu aja akan melayani konsultasi dari customer. Lalu, jika customer-nya tidak akan mendesain sendiri, dia bisa langsung memilih desain yang sudah disediakan pada Creative Design App. Lalu, customer akan menentukan range biaya pembangunan. Setelah itu, Creative Design App akan menampilkan material sesuai dengan range biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Setelahnya, akan menampilkan informasi pembangunan. Lalu, customer akan melakukan negosiasi. Nah, di melakukan negosiasi ini, nantinya konsultan akan berdiskusi dengan tim Finance and Accounting. Jika tidak di-approve, maka customer bisa terus melakukan negosiasi sampai pada akhirnya akan di-approve. Lalu dari Creative Design App-nya akan menampilkan biaya awal yang perlu dibayar. Lalu customer akan membayar DP tersebut dengan 2 sistem, yaitu langsung atau transfer melalui bank. Lalu jika tidak sesuai dengan batas waktunya, nanti waktunya akan teriset lagi sehingga customer akan bisa membayar lagi. Nah, jika sesuai dengan batas waktunya, maka tim Finance and Accounting akan menerima pembayaran awal. Setelah itu, customer bisa menentukan tanggal pembangunan. Dan dari Creative Design App akan memberikan informasi jadwal kerja. Lalu, dalam proses pengerjaan, app itu akan mengupdate proses kerja setiap minggunya. Selanjutnya, Creative Design App akan mengirimkan notifikasi bahwa proyek sudah selesai, lalu akan menampilkan sisa pembayaran yang perlu dibayar oleh customer, lalu customer-nya akan melunasi pembayaran. Setelah itu, tim Finance and Accounting akan menerima pelunasan pembayaran. Setelah itu, customer dapat memberikan feedback pada aplikasi Creative Design, lalu selesai. Selanjutnya ada financial analysis dari Creative Design. Data pertama yang harus dikumpulkan itu ada data penduduk Kota Bandung dan Kota Jakarta, dan untuk range usianya kami ambil dari kelompok umur 25 tahun sampai dengan 59 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Untuk selanjutnya ada biaya operasional sumber daya manusia, ada 6 jabatan dari Sales and Administration Manager, Finance, Tim Advertiser, Programmer, Graphic Designer,
dan customer service dengan total gaji pegawainya 253 juta sekian. Next. Selanjutnya ada biaya-biaya lain. Untuk yang pertama ada biaya investasi yang terdiri dari pendirian usaha atau perizinan PT. Yang kedua ada komputer, lalu software dalam bentuk web dan app. Lalu yang keempat itu ada partnership dengan total investasi sebesar 188 juta. Lalu selanjutnya ada working capital atau yang dimaksud working capital itu dana yang dimiliki untuk pembiayaan sehari-hari kreatif design. Nah, ada 3, yaitu cloud server, yang kedua itu perbaikan platform, yang ketiga Wi-Fi, dengan total biaya working capital-nya sebesar 55 juta. Lalu untuk biaya operasionalnya atau biaya berkelanjutan untuk menghasilkan atau menghasilkan produk atau menjalankan jasa dalam melaksanakan kegiatan bisnis dibagi menjadi 5. Ada sewa kantor, listrik, biaya advertising, biaya sales and administration, sama gaji pegawai dengan total biaya sebesar 369 juta sekian. Selanjutnya ini ada perhitungan revenue dengan revenue yang didapat pada tahun pertama itu sebesar 2 miliar sekian. Lalu ini ada rekapitulasi operating expenditure projection dan rekapitulasi capital expenditure projection yang dihitung untuk 10 tahun ke depan. Next. Lalu yang terakhir ada investment valuation-nya dengan rekapitulasi revenue, operating expenditures, capital expenditures, dan free cash flow, dan didapat IRR-nya sebesar 390,9% dengan NPV-nya itu dalam satuan RP/MIO adalah sebesar 117.000 sekian. Next. Kemudian yang berikutnya ada UI dari aplikasi Creative Design. Berikut merupakan beberapa UI yang telah kami buat. Di dalam aplikasi Creative Design, ini merupakan UI yang kami buat. Yang pertama ada mereka, customer harus mendaftarkan diri mereka, kemudian mereka bisa memilih self-design, use design, atau consultation. Di bagian bawah juga ada tentang order mereka yang ongoing ataupun ada payment, dan juga ada history yang telah mereka pesan melalui aplikasi ini. Jika mereka sudah selesai melakukan self-design yang di UI paling kanan, mereka bisa lanjut untuk memilih material apa yang akan mereka gunakan. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang use design, di bagian sini mereka bisa memilih ukuran bangunan yang mereka butuhkan. Kemudian saat mereka sudah memilih ukuran bangunan yang mereka pilih, di situ akan tertera detail dari bangunan tersebut dan juga range harga yang akan mereka keluarkan untuk ukuran bangunan tersebut. Kemudian untuk consultation di sini mereka itu bisa memilih
mereka akan berkonsultasi dengan para ahli sesuai dengan domisili mereka. Kemudian ini ada UI di mana saat konsumen dan konsultan akan ngobrol di chat. Terus yang terakhir itu ada jadwal to-do list yang harus dilakukan oleh pekerja jika mereka sudah selesai mengerjakan proyek tersebut sesuai dengan tanggal tersebut, mereka akan checklist. Dan jika proyek tersebut akan selesai, otomatis akan muncul notifikasi kepada konsumen bahwa proyek bangunan mereka sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami, aplikasi Creative Design.